langsung masuk Islam. Ketika ditanya bagaimana kok bisa masuk Islam, kenapa? Karena malaikat kecil yang bernama anak kecil yang mengetok pintu rumah saya ketika hujan deras, ketika hujan salju datang, dia dalam satu riwayat yang ditulis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir untuk manusia setelah meninggalnya meski dia di dalam kuburnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari sahabat Qatadah. Hadisnya ini termasuk hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan ada 7 amal yang sifat dari 7 amal itu terus memberikan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Nah, 7 ini kita harus mengerti supaya nanti ketika kita sudah tidur di alam barzah kita, maka amal yang akan bekerja untuk kita untuk memberikan pahala. Dan beruntungnya manusia ketika orang solih di sekitarnya dia tinggalkan, maka orang-orang itu pada amal soleh yang dia lakukan, maka amal soleh itu yang akan menghantarkan pahala untuknya ketika dia meninggal dunia. Apa 7 perkara yang disampaikan oleh Imam Qurtubi? Ada 7 perkara yang akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang telah meninggal dunia walaupun orangnya telah menutup mata. 1, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu termasuk orang-orang yang mereka itu akan terus mendapatkan pahala. Selama ketika dia mengajarkan ilmu tidak ada niat dan tidak ada obsesi yang dia lakukan dan dia miliki ketika mengajar kecuali 1, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Ketika ilmu itu nyampe pada hati manusia, maka sesungguhnya ketika dia beramal atas apa yang diajarkan orang tersebut, maka selama itu mengalir pahala kepada orang tersebut. Itulah kemuliaan orang yang ngajar ilmu. Itulah kemuliaan orang yang berdakwah. Makanya orang berdakwah itu kalau sudah ikhlas niatnya, kekuatannya itu luar biasa. Sebanyak orang yang akan mengikuti apa yang dia sampaikan dari kebenaran kitabullah dan sunnah, sebanyak itu pula akan mengalirkan pahala kepada orang yang mengajari dia walaupun itu sudah meninggal dunia. Makanya urusan dakwah itu jangan hanya dibebankan kepada santri, anak fakultas syariah, lulusan Madinah, lulusan Mesir. Harusnya dakwah itu menjadi sebuah greget dan keinginan setiap orang, karena sesungguhnya di dalam dakwah ada sebuah nilai yang luar biasa. Apa nilai yang luar biasa dalam urusan dakwah itu? Nilainya adalah dia tetap akan bekerja, beramal, memberikan pahala untukmu walaupun kamu sudah ada di dalam alam kuburmu. Ketika kita mengajarkan ilmu. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, mengajarkan ilmu itu kan harus tahu dulu ilmunya. Betul, mengajarkan itu harus ngerti ilmunya. Nah, kalau saya baru ngaji, jangan sekali-kali mengajar pada sesuatu bidang yang antum tidak kuasai. Karena itu akan menjadi gugatan Allah ketika kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah. Tapi kalau antum sampaikan pada satu hal yang antum tahu betul, maka itu diperbolehkan. Antum Iqra 6, silahkan ngajarin adik antum yang Iqra 3. Antum hafal surat Al-Baqarah, antum ajarin surat Al-Baqarah itu kepada yang belum paham. Boleh. Dan nilai yang besar yang Allah akan berikan itu apa? Nilai besarnya itu adalah Allah akan terus memberikan pahala kepadamu selama amal yang kamu ajarkan kepadanya dilakukan dan dikerjakan. Makanya orang kalau sudah mengetahui ini itu senang berdakwah. Nah, ini saya boleh cerita sedikit ya. Saya termasuk orang yang bersyukur betul bahwasanya dulu saya diarahkan oleh bapak itu ke pondok. Tapi sebelum saya diarahkan ke pondok, selepas SMP, sebenarnya perjalanan beliau untuk membuat atmosfer saya suka dengan pondok itu sudah dilakukan oleh beliau semenjak saya SD.
Kalau liburan telah tiba, saya diajak ke berbagai macam pondok. Pondok Persis pernah, pondok Muhammadiyah pernah, pondok ini, pondok ini, pondok ini. Anak kecil diajak jalan-jalan ke pondok, ya seneng. Dan kagum sama anak pondok santri itu, dulu saya kagum. Punya lemari sendiri, kemudian dikunci, digembok. Ketika lemarinya dibuka ada pakaian, ada buku-bukunya, ada makanan-makanan, snack-snacknya, Masya Allah. Akhirnya saya itu jatuh hati kepada pondok pesantren. Seiring dengan waktu ketika saya menyelesaikan sekolah bangku menengah pertama, tiba-tiba keinginan saya untuk mondok itu luruh, hilang. Saya pengen masuk ke SMA biasa, SMA negeri. Tapi saat itu bapak mengajak saya duduk, ini sini duduk. Saya diomongin dengan satu percakapan yang saya sampai hari ini itu pun lupa. Tapi yang saya ingat satu. Saya menangis ketika bapak menyampaikan tentang masalah pondok. Dan ujung dari dialog habis maghrib menuju kepada isya, ujung dan muaranya itu adalah saya akhirnya mau ke pondok. Dan saya bersyukur betul. Allah memberikan kesempatan saya menjadi santri yang berlanjut kepada sekolah-sekolah berikutnya sampai akhirnya mendapatkan sedikit kunci atas masalah agama. Dan bapak selalu mengajarkan, mulianya mengajarkan ilmu, mulianya mengajarkan ilmu, mulianya mengajarkan ilmu. Karena memang kalau kita kembalikan kepada hadisnya, dahsyat betul orang yang mengajarkan ilmu itu. Bukan hanya kita mendapatkan manfaat dari orang itu ketika hidup beramal, bahkan sampai kita mati pun Allah akan buat jalur khusus menghubungkan ilmu yang telah kita ajarkan ketika dikerjakan orang, maka pahalanya akan sampai kepada kita tanpa mengurangi pahala orang itu ketika beramal. Antum masih nggak tergiur untuk dakwah gitu, ibu-ibu masih nggak tergiur untuk dakwah, nyampein gitu. Padahal itu salah satu investasi besar dalam kehidupan di akhirat. Kita sering berpikir investasi masjid, investasi sekolah. Tidak salah. Tapi termasuk salah satu investasi yang kita harus berikan itu adalah investasi ilmu. Sepanjang ilmu itu nanti diamalkan, sepanjang itu pula akan mengalir pahala. Tidak ada putusnya ketika kita sudah di dalam barzakh. Mengajarkan ilmu. Dan mengajarkan ilmu itu tidak harus nunggu kita sempurna dulu. Banyak yang suka beralasan, saya itu masih belum sempurna Ustadz, masih banyak dosanya, saya malu kalau ngajarin. Itulah bisikan setan, kata Hasan Al-Basri, untuk memadamkan semangat orang untuk mengajarkan ilmu. Yang betul itu, kamu terus perbaiki hidupmu. Ketika salah kamu bertobat, ketika khilaf kamu beristighfar, tapi tetap sampaikan ilmu itu. Karena di antara 100 orang yang kamu kirimi, broadcast yang kamu kirimkan, mungkin ada satu orang yang dengan itu akhirnya bisa menjadikan dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu selama dilakukan mengalir pahala untuk kita. Kita kan tidak tahu. Ada sebuah kisah nyata di London kalau tidak salah. Ada satu bapak punya anak kecil perempuan. Kerjaannya itu kalau punya waktu, mereka itu suka nyebarkan pamflet ataupun buku-buku tentang keindahan Islam. Supaya orang itu mendapatkan narasi tentang Islam itu sempurna dan tidak mendapatkan narasi dari media mainstream yang selalu menjadi Islamophobia. Selalu hampir tiap pagi memberikan itu sampai habis. Ada sebuah kisah yang terjadi pada satu hari, hujan saljunya begitu deras betul. Ketika begitu deras menjadikan akhirnya sang bapak mengurungkan niat pada pagi itu untuk tidak menyebarkan pamflet atau buku sebagaimana biasanya. Anak kecilnya karena begitu semangat, anak kecilnya sudah mengambil baju, sudah bersiap-siap, sudah mengambil segepok dari buku dan pamflet yang akan dia sebarkan. Lalu pada saat itu sang ayah berkata kepada sang anak, "Nak, suasana lagi tidak bagus nih, kita tidak usah pergi." "Jangan ya, kita harus pergi. Kalau memang ayah nggak mau pergi, biarkan saya pergi dan saya hati-hati." Saya mengizinkan. Sang anak pergi keliling mengetuk pintu ketika tidak banyak orang lalu lalang di jalan. Akhirnya dia mengetuk semua pintu. Dan di antara satu pintu ketukan pintu itu ada seorang nenek tua yang mendapatkan pamflet itu bersinar-sinar, wajahnya bahagia. Selang 1 pekan nenek itu datang ke masjid untuk masuk Islam.
langsung masuk Islam. Ketika ditanya bagaimana kok bisa masuk Islam, kenapa? Karena malaikat kecil yang bernama anak kecil yang mengetok pintu rumah saya ketika hujan deras, ketika hujan salju datang, dia mengetok pintu rumah saya memberikan pamflet tentang masalah keindahan Islam dan kelapangan hati. Padahal pagi itu saya itu pengen mati bunuh diri karena tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan karena malaikat kecil bernama anak ini yang mengurungkan saya untuk mati bunuh diri. Masya Allah. Orang itu masuk Islam. Kita bayangkan pahalanya sebesar apa. Ajarkan ilmu itu.